bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Pak Denny. Hari ini kita akan belajar tentang agama Islam, teman-teman. Ya, di pelajaran kali ini, teman-teman, nanti kita akan belajar meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu panutan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita perlu mengetahui perilaku Nabi yang membuat kita itu menjadi lebih baik lagi, teman-teman, ya. Karena hidup ini kita, teman-teman, harus ada perubahan. Jadi dari suatu yang buruk menjadi lebih baik. Nah, begitu, teman-teman. Makanya Nabi itu diutus untuk membuat perilaku atau akhlak manusia itu menjadi lebih baik, ya. Karena salah satu tugas Nabi itu seperti itu, teman-teman, mengubah akhlak manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang sikap mandiri, ya, teman-teman. Mandiri itu adalah sikap di mana kita itu tidak bergantung kepada orang lain, ya. Contohnya, teman-teman, di sini masih ada nggak yang bangunnya itu masih dibantu orang tuanya, gitu ya, tidak bangun sendiri? Atau ada nggak yang makannya itu masih disuapin oleh orang tua, gitu ya, termasuk pas lagi mandi juga masih dimandiin orang tuanya? Nah, itu teman-teman harus segera berubah, ya, teman-teman. Jadi berusahalah mandiri, teman-teman. Segala sesuatunya dilakukan dengan sendiri, ya, tidak harus dibantu oleh orang lain. Karena itulah yang Nabi ajarkan kepada kita, supaya kita itu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi menjadi lebih berubah ke arah yang lebih baik, gitu ya, lebih dewasa tanpa bantuan orang lain. Oke, berikutnya contoh lagi dari sikap mandiri itu ada yang namanya suka membantu orang tua. Jadi teman-teman, selagi teman-teman di masa belajar di rumah, teman-teman kan banyak waktu luang bersama orang tua, ya. Nah, teman-teman di sini jangan pernah biarkan orang tua teman-teman itu sibuk sendiri. Jadi teman-teman berusaha untuk mengetahui kira-kira hal apa nih yang perlu kita bantu untuk orang tua kita. Jadi jangan berusaha tidak peduli kepada orang tua. Jadi teman-teman harus menanyakan kira-kira hari ini apa ya yang bisa saya bantu. Itu akan membuat hati orang tua teman-teman itu menjadi lebih baik atau lebih tenang, lebih senang, gitu ya, teman-teman, ya. Karena kalau kita bekerjanya bareng-bareng, itu pekerjaan akan menjadi lebih mudah, gitu, teman-teman, ya. Orang tua juga akan lebih sayang lagi kepada teman-teman kalau seandainya teman-teman itu mau membantu pekerjaan di rumah, gitu, bersama orang tua. Oke, berikutnya, teman-teman, hari ini kita akan membahas percaya diri juga, ya. Jadi salah satunya ada percaya diri. Selain mandiri ada percaya diri. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk percaya diri, ya, teman-teman. Percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu adalah sikap keyakinan, ya, akan kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita percaya nih kalau kita tuh sanggup mengerjakan sesuatu. Jadi percaya dirinya dikeluarkan, ditampilkan, ya, teman-teman, gitu. Contohnya seperti apa sih sikap percaya diri ini? Yaitu adalah tidak ragu-ragu, teman-teman. Tidak ragu-ragu ketika melakukan sesuatu. Contohnya, ya, seandainya kita mau tampil nih ke depan, mau membaca puisi, gitu ya, di depan teman-teman banyak, gitu, banyak orang. Nah, teman-teman jangan ada perasaan malu. Jadi teman-teman tuh harus hilangkan rasa malunya. Teman-teman harus tampil ke depan, gitu ya, lakukan yang terbaik. Nah, seperti itu. Terus ketika teman-teman ujian, misalnya kan teman-teman lagi ujian sekolah, ya. Nah, teman-teman itu sangat tidak disarankan atau dilarang, ya, untuk mencontek hasil kerjaan temannya. Jadi teman-teman itu harus berusaha sendiri dengan kemampuan teman-teman sendiri, ya. Baca bismillah, ya, isi soal dengan baik, gitu ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi apapun hasilnya, jangan biarkan teman-teman itu hasilnya berdasarkan melihat dari jawaban orang lain, jangan, ya. Berikutnya ada contoh satu lagi, yaitu berani bertanya dan mengungkapkan pendapat. Teman-teman, di sini ada nggak yang kalau setiap belajar, ya, ketika tidak mengerti itu masih malu bertanya? Nah, tolong itu dihindarkan, teman-teman, ya, karena malu bertanya itu akan menyusahkan teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman tidak paham, ya, usahakan tanya gurunya, gitu ya. Jangan pernah malu, gitu ya. Boleh bertanya juga ke temannya yang lebih mengerti, boleh. Itu disarankan sekali, ya, karena itu akan membantu teman-teman ketika belajar, gitu ya. Dan satu lagi, ya, ketika teman-teman ini ingin tampil, usahakan baca bismillah dulu, teman-teman, ya, tampil ke depan, ya. Nah, itu biasakan baca bismillah, karena dengan membaca bismillah insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah.
Begitu teman-teman. Berikutnya tadi ada mandiri, ada percaya diri, dan terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Nah, tanggung jawab itu ini salah satu yang Nabi ajarkan juga kepada kita ya. Tanggung jawab itu adalah bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu dan akan menerima apapun nanti hasilnya. Jadi teman-teman, seandainya kan teman-teman tanggung jawab di dunia ini kan kita itu adalah beribadah ya teman-teman ya. Sholat, zakat, puasa. Nah, ketika teman-teman tidak mengerjakan itu, pasti akan ada perasaan yang tidak mengenakan di hati ya teman-teman ya. Misalnya kan teman-teman sholatnya bercanda. Nah, otomatis kan itu pahalanya tidak ada ya teman-teman ya. Bahkan itu bisa dosa. Nah, teman-teman di situ akan merasa kecewa ya, merasa kayaknya ibadah saya nggak diterima nih ya. Nah, itu teman-teman, makanya di situ harus ada sungguh-sungguh, harus ada rasa tanggung jawab. Sholatnya dibenerin ya, tidak boleh ketinggalan ya. Saat azan langsung sholat, tidak perlu diingatkan lagi, karena teman-teman itu harus ada sikap mandiri, tanggung jawab, dan juga percaya diri tadi, supaya teman-teman itu kehidupannya lebih baik lagi. Ada loh ayat dan hadis yang menjelaskan tentang mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, salah satu yang akan saya bahas di sini adalah tentang sikap percaya diri teman-teman. Nah, ayatnya itu ya, doa tentang kepercaya dirian tentang menghadapi sesuatu kesulitan. Nah, doa itu digunakan ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun ya, di mana Nabi Musa itu berdoa untuk dimudahkan ketika melawan Firaun. Oke, kita bacakan ya teman-teman. Itu suratnya ada di surat Al-Qur'an Toha ayat 25 sampai 28. Bunyinya seperti ini teman-teman. Rob a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, di ayat ini Nabi Musa meminta 3 permintaannya itu, meminta rasa kesusahannya itu diangkat ya, sehingga tidak merasa kesusahan lagi, dan kedua itu adalah memohon dihilangkan kesulitannya ketika menghadapi Firaun. Dan yang ketiga itu memohonkan kelancaran ketika berbicara, bertutur kata, agar mudah dipahami ya oleh pengikut-pengikutnya ketika beliau berdakwah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini mungkin itu hadis yang ayat yang saya sampaikan. Selebihnya teman-teman boleh cari di beberapa sumber untuk hadis tentang tanggung jawab dan juga mandiri. Jangan lupa ya, kerjakan home challenge-nya sesuai dengan penjelasan Pak Denny tadi. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.